pujian penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan. Engkau mengurapi hamba, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat yang ke-24 bagian A. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 24 bagian A. Ya. 2, 3. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Sekali lagi, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Puji Tuhan, silakan duduk. Iya. Saudara, firman Tuhan ini, ya, yang saudara baca tadi dalam Amsal 20 ini, yaitu di bagian akhir ada tanda tanya. Bagaimanakah manusia mengerti jalan hidupnya? Dan di awal tadi dikatakan bahwa langkah orang atau langkah hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri tema melangkah di dalam Tuhan. Melangkah di dalam Tuhan. Kalau kita melangkah, ya saudara, pasti dibutuhkan yang namanya kekuatan untuk melangkah. Ya kan? Yang pertama harus dipastikan untuk melangkah itu lututnya tidak bermasalah. Ya kan saudara? Yang kedua yang harus dipastikan tulang belakangnya juga tidak bermasalah. Artinya seluruh kondisi tubuh ini harus kuat pada saat untuk melangkah. Kalau saudara yang pernah kejedit kayak Ibu Gembala pernah, saya juga pernah mengalami kejedit ya saudara. Untuk melangkah itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Jangankan melangkah untuk berjalan, ya, ngangkat badan pun saja susah. Jadi dibutuhkan kondisi tubuh yang benar-benar kuat. Tidak ada sedikit pun masalah di tubuh itu, di bagian saraf-sarafnya. Karena kalau ada yang bermasalah, pasti dia tidak akan bisa berjalan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal 20 ayat 24 ini dikatakan bahwa langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Langkah saya dan saudara ternyata sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kalau sudah ditentukan oleh Tuhan, berarti ya langkah-langkah kita itu seharusnya langkah-langkah yang akan mudah kita lalui. Amin, saudara. Tetapi mengapa banyak anak-anak Tuhan yang katanya langkahnya sudah ditentukan oleh Tuhan, ternyata dalam menjalani kehidupan tidak semudah yang dikatakan. Kenapa saudara? Karena banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan yang melangkah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan. Kalau Tuhan sudah tentukan langkahnya mungkin harus berjalan lurus ke depan, ya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, oh gampang nanti aja, pasti juga sampai, ya. Jalan belok dulu, ya. Belok lagi. Tapi pada akhirnya saudara nggak nyampe. Kenapa saudara? Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan katakan bahwa aku sudah menentukan langkah-langkahmu. Aku sudah memberikan jalan buatmu. Tetapi mengapa engkau keluar dari jalan yang sudah aku tentukan? Mengapa engkau berbelok dari jalan yang sudah aku tentukan? Ini dilakukan oleh orang-orang Israel. Banyak umat-umat Israel saat itu bahkan secara bangsa mereka keluar dari apa yang Tuhan sudah tentukan. Ya. Padahal firman Tuhan katakan kalau mereka berjalan langkah mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka dipastikan orang Israel akan sampai di tanah Kanaan sesuai dengan waktu yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel dibawa oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan berputar-putar di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Ya. Dibawa berputar-putar padahal jarak
jarak dari Mesir dengan Kanaan sangat dekat. Tetapi apa yang terjadi? Langkah mereka, ya saudara tahu kalau saudara baca di kitab Keluaran, ya saudara baca dalam firman Tuhan, bagaimana orang-orang Israel, mereka melakukan kesalahan yang fatal. Apa kesalahannya? Mereka melakukan penyembahan terhadap patung lembu emas. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan gerakan hati orang-orang Mesir untuk memberikan apa? Memberikan kekayaan-kekayaan Mesir, diberikan kepada mereka cincin, emas dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan memberikan kekayaan itu sebagai pegangan mereka, ketika nanti tiba di tanah Kanaan, apa yang terjadi? Belum sampai di tanah Kanaan, ya. Mereka menuntut harus ada Tuhan yang memimpin mereka yang dapat dilihat secara fisik. Sehingga kekayaan yang diberikan itu yang sudah ada di depan mata, yang harusnya menjadi modal mereka, dipakai untuk hal yang lain. Apa itu? Patung lembu emas. Mereka menjadikan kekayaan itu sebagai patung lembu emas yang disembah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kesalahan dari orang Israel. Harusnya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Harusnya mereka berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka salah mengambil sikap. Nah saudara, di dalam Amsal 21 ayat yang kedua, Amsal 21 ayat yang kedua bisa ditampilkan. Firman Tuhan berkata begini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri ini saudara ya. Kalau saudara bandingkan dengan Amsal 20 ayat 24 tadi, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tapi dalam ayat 21, dalam pasal 21 Amsal dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Menurut pikirannya sendiri. Saudara ingat ketika Abraham dan Lot, ya? Ketika Abraham dan Lot mereka diperhadapkan pada pilihan, Lot melihat, ya, Lot melihat Sodom dan Gomora bagaikan taman surga, ya, sangat berbeda dengan apa yang dilihat oleh Abraham. Sangat berbeda, saudara. Kalau Abraham melihat dengan cara pandangnya Tuhan, tapi Lot melihat dengan cara pandangnya dunia, sehingga dia tidak mengikuti jalannya Tuhan. Padahal pada akhirnya Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Nah ini saudara, perbedaan antara Abraham dan Lot. Cara pandangnya. Kalau Lot lurus menurut pandangannya. Bagus menurut dia. Nah ini hati-hati saudara. Ya, bukankah cara pandang kita sebagai manusia seringkali salah? Bukankah cara pandang kita sebagai orang percaya seringkali banyakkan kelirunya? Nah untuk itu kita butuh Tuhan. Kita butuh cara pandang dari Tuhan untuk meluruskan semuanya. Ini bedanya saudara. Kalau kita melibatkan Tuhan untuk memimpin langkah-langkah kita, maka cara pandang kita akan selalu fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengarahkan diri kita kepada Tuhan, ya, cara pandang kita menurut pandangan kita sendiri, maka kemungkinan besar kita mengalami kesalahan demi kesalahan dalam mengiring Tuhan. Orang yang melangkah di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang yang melangkah di dalam Tuhan berarti seluruh hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang pertama saudara. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara melangkah di dalam kehidupan ini, di dalam Tuhan, berarti hidup saudara dan saya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Gak bisa tidak saudara. Sekali lagi, kalau kita mengatakan bahwa kita ini melangkah di dalam Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, maka kita harus pastikan bahwa pimpinan Tuhan itu menjadi standar utama di dalam diri kita. Kita harus pastikan bahwa Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita setiap hari.
Bapak Ibu Saudara jangan pernah merasa kuat. Saya kasih tahu kepada saudara, jangan pernah kita merasa kuat. Dalam hal apapun, jangan pernah kita merasa kuat. Apapun kekuatan-kekuatan yang kita miliki, kita harus serahkan kepada Tuhan. Saudara nggak pernah tahu ke depannya saudara itu seperti apa. Ya, saudara nggak pernah akan tahu gimana bisnis saudara ke depannya, usaha saudara ke depannya. Saudara nggak pernah tahu, ya. Tetapi yang mau saya katakan, walaupun kita tidak tahu, tapi kita punya Roh Kudus yang tahu segala-galanya. Amin, saudara. Nah, untuk itulah kita butuhkan Roh Kudus. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Saudara butuh pimpinan Roh Kudus. Jangan pernah merasa kuat. Aku kuat, aku bisa. Jangan, saudara. Jangan. Itu bukan karakter anak Tuhan. Itu bukan karakter orang percaya. Orang percaya itu dia akan selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang melangkah di dalam Tuhan itu dia akan memberikan hak sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupannya. Saya selalu katakan ini, saudara. Kenapa? Biar kita tidak sembrono, biar kita tidak sembarang dalam menjalani kehidupan kita. Biar kita tidak asal-asalan. Makanya saya selalu tekankan kepada saudara, bangun kehidupan saudara di dalam Tuhan. Bangun hidup saudara di dalam Tuhan. Di rumah saudara bagaimana? Iya kan? Bagaimana kehidupan saudara dengan Tuhan? Di rumah itu seperti apa? Ya. Hubungan pribadi saudara dengan Tuhan itu bagaimana? Ini yang paling penting, saudara. Kenapa? Kalau saudara tidak minta pimpinan Roh Kudus, saudara tidak memberi hak sepenuhnya kepada Roh Kudus, saudara tidak ada yang kuat. Mau hamba Tuhan sekaliber apapun kata orang, sebesar apapun. Banyak hamba-hamba Tuhan buat mujizat, saudara, ya, mujizat-mujizat, ya, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, seperti yang di Alkitab. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, akhir hidupnya tragis. Saya kalau membaca itu saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya membaca hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mengalami kejatuhan. Dan itu sebagai peringatan buat saya sebagai hamba Tuhan. Dan juga saya percaya itu peringatan buat kita semua. Saudara kalau baca di Alkitab, ya, saudara baca kisah raja-raja. Ya, ada yang dari nggak bisa apa-apa, Tuhan cover, Tuhan tolong, sampai akhirnya dia kuat. Ketika dia kuat, dia lupakan Tuhan, ya kan? Saudara baca tuh raja-raja, banyak sekali. Ada yang tadinya dia memang kuat, pada akhirnya mengalami kehancuran. Ada yang ya dia biasa-biasa saja, tapi ketika Tuhan angkat, dia semakin setia kepada Tuhan, dia semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak saudara baca. Saudara baca di kitab raja-raja, jangan sampai saudara jadikan Alkitab hanya sebagai pajangan di lemari saudara ya, sampai berdebu tuh Alkitab. Lebih baik Alkitab saudara banyak coretan-coretannya ya. Saudara mungkin coret sana, coret sini, nggak apa-apa, pasti saudara bisa banyak hal yang saudara dapat. Atau kalau saudara mungkin menggunakan HP itu kan bisa ditandain di HP, ya kan? Di handphone itu, cuman saya tidak terlalu menyarankan di handphone. Kenapa saudara? Kalau handphone saudara rusak, hilang semua kan? Kalau saudara baca, saya sarankan kalau saudara di rumah, baca Alkitabnya jangan menggunakan handphone. Baca Alkitab yang fisik, ya. Saudara baca. Saudara duduk, saudara renungkan, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara masuk di dalamnya. Saudara akan menerima banyak hal. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang melangkah di dalam Tuhan, seluruh hidupnya dipimpin Roh Kudus. Dia akan memberikan hak sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk memimpin jalan-jalan hidupnya. Dan apa saudara? Standar yang dipakai di dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Ini orang yang melangkah di dalam Tuhan. Orang yang melangkah di dalam Tuhan, langkahnya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah tentukan, Hermawan langkahmu di sini. Si A, si B langkahmu di sini. Ikuti aja. Kalau ada tantangan, aku pasti akan memberikan pertolongan kepada engkau. Bukan berarti tidak ada tantangan, iya kan saudara? Sekali lagi saya beberapa kali sampaikan, bukan berarti kalau ikut Tuhan itu tanpa tantangan, enggak saudara.
Gak ada, Tuhan gak pernah. Saudara gali di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah sedikit pun Tuhan katakan bahwa jalan kita akan selalu rata, jalan kita akan selalu mulus dalam mengiring Tuhan. Yang ada, yang firman Tuhan katakan dari Kejadian sampai Wahyu ini adalah penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan. Saudara cari semuanya penyertaan Tuhan. Ketika ada masalah, firman Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, diberikan kelegaan. Apa itu? Ya artinya masalah yang kau hadapi, engkau akan mampu melewatinya. Engkau pasti bisa berjalan, menyelesaikan semuanya itu. Karena apa? Karena engkau melangkah bersama-sama dengan aku. Ini saudara, bedanya. Kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus dan standar yang kita pakai itu adalah firman Tuhan. Jadi jangan pakai standar yang lain, saudara. Jangan pakai standar yang lain. Jangan. Saudara, kalau saudara renungkan firman Tuhan ini, saudara ambil waktu, ya, ambil ya masa jam-jam istilahnya saat teduh. Saudara akan menemukan banyak hal Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Pasti saudara. Saudara ambil waktu deh bersekutu dengan Tuhan. Renungkan ini. Pasti Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuhan akan menunjukkan banyak hal kepada saudara. Tetapi kalau saudara tidak menjadikan ini sebagai standar, ya, tapi saudara pakai standar yang lain, saudara pakai misalnya standarnya AI, habis saudara. Habis. Jadi kalau cari jawaban itu, saudara ya silakan saudara berbicara kepada si A, berbicara kepada si B, ya silakan. Tetapi yang mau saya tekankan bukan si A, bukan si B yang menentukan langkah-langkah hidup saudara, tapi Tuhan. Ya kan saudara? Silakan. Saudara kalau ada masalah, saudara mau curhat, silakan. Tapi saya mau sarankan kepada saudara, curhat nomor 1, number 1 ke Tuhan. Tapi kalau saudara mau butuh partner, ya minimal partner saudara hamba Tuhan. Yang bisa memegang apa yang saudara curhatkan, supaya nggak dibocorin. Tapi kalau saudara curhat ke sana kemari, saya nggak jamin saudara, ya. Saya nggak jamin. Dia bisa bocorin ini. Bisa bongkar saudara punya rahasia. Makanya saudara, apalagi kalau di ada istilahnya dinding punya telinga, ya. Ya, saudara, saya katakan sekali lagi, kalau saudara melangkah bersama dengan Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai standarnya, curhat ke Tuhan. Masa Tuhan gak punya solusi? Masa Tuhan gak punya jalan keluar buat saudara? Tuhan udah bilang, ya, langkah-langkahmu aku udah tentukan loh. Aku sudah menentukan langkah-langkahmu. Tuhan loh yang ngomong. Berarti kalau Tuhan sudah ngomong seperti itu, Tuhan menjamin kita akan sampai di tujuan yang Tuhan mau. Tapi kalau kita keluar dari omongannya Tuhan, Tuhan gak menjamin kita bakalan sampai. Amin saudara? Ya itu. Orang yang melangkah di dalam Tuhan. Gimana sih orang yang melangkah di dalam Tuhan itu? Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, satu contoh di dalam Alkitab yang sangat rajin. Ya, yang sangat rajin yaitu Yakub, ya. Yakub ini ceritanya ada bersama dengan Laban, ya. Ada dengan Laban. Dia bekerja di rumah pamannya, dia sangat rajin. Dan apa yang terjadi? Ya, apapun juga yang dikerjakan oleh Yakub, Tuhan buat berhasil. Pamannya mau menipu dia, gak bisa saudara. Tetap aja Yakub berhasil saudara. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Amsal 21 ayat yang kelima. Amsal 21 ayat yang kelima. Jadi orang yang melangkah di dalam Tuhan ini orang yang rajin saudara. Yang pertama, orang yang melangkah di dalam Tuhan ini orang yang rajin. Ini yang pertama, ya. Kita lihat Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetap ditampilkan.
Orang yang melangkah di dalam Tuhan, yang pertama adalah orang yang rajin. Dan orang yang rajin itu firman Tuhan katakan, rancangannya semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan berbicara hanya masalah harta kekayaan, bukan. Kelimpahan ini banyak hal. Yang paling utama adalah kelimpahan di mana Tuhan menjamin hidup saya dan saudara dalam segala hal. Apa itu jaminan Tuhan? Damai sejahtera, ketenangan, dicukupkan, cukup menurut Tuhan. Kekuatan, kemampuan untuk menghadapi tantangan. Inilah yang dikatakan dengan orang yang rajin, mendatangkan kelimpahan. Yesus datang membawa kelimpahan. Tahu lagu itu saudara? Tahu lagu itu saudara? Gak tahu? Lagunya Insinyur Niko. Udah lama gak dinyanyikan ya. Refnya tuh haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Nah itu. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Orang rajin itu kan kalau dia merancangkan sesuatu itu kan pasti detail. Ya kan? Ya perfect lah istilahnya. Dia akan perhitungkan segala hal. Baik buruknya. Kalau saya buat begini nanti masalahnya apa nanti? Kalau saya lakukan ini apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Kalau saya lakukan ini kira-kira mendatangkan kebaikan gak? Ini rancangannya orang rajin. Tapi firman Tuhan katakan setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tergesa-gesa, cepat mengambil keputusan, salah dalam mengambil keputusan. Ini saudara jelas sekali perbedaannya. Biasanya yang tergesa-gesa ini orang yang malas saudara. Saudara kalau lihat di saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang pengen cepat mendapatkan cuan yang banyak dalam waktu yang dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kayak apa itu? Kayak proklamasi. Iya kan saudara? Pengen dapat cuan yang cepat. Sehingga apa saudara? Banyak yang kebobolan. Hati-hati dengan saham-saham. Ya, kalau saham yang diikuti benar, ya. Tapi kalau saham yang diikuti keliru, hanya tunggu waktu saudara. Judul-judul saudara ya. Tahu judul ya saudara ya? Halo, tahu? Mudah-mudahan saudara nggak tahu. Judi online. Kenapa? Karena mau dapat yang instan. Semuanya mau dapat yang instan. Ya itu saudara tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Semua yang instan-instan. Kecuali mie instan. Karena saya suka. Oke saudara ya. Semua yang instan-instan. Ya. Semua yang instan-instan. Gak mungkin bisa bertahan dengan lama. Semua yang didapat dengan cara yang instan. Gak mungkin bisa bertahan lama. Karena segala sesuatunya itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang melangkah di dalam Tuhan itu orang yang rajin. Nah orang yang rajin ini dilakukan terus menerus, konsisten, stabil. Dia kerjakan setiap hari. Bukan hari ini dikerjakan, 1 minggu kemudian baru dikerjakan lagi. Enggak saudara, stabil, dikerjakan terus menerus. Ini orang yang melangkah di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa rancangannya itu semata-mata mendatangkan kelimpahan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kekuatan. Inilah orang yang melangkah di dalam Tuhan. Yang kedua, orang yang melangkah di dalam Tuhan, Amsal 21 ayat yang ke-8. Amsal 21 ayat yang ke-8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lurus perbuatannya. Yang kedua, orang yang melangkah di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang jujur. Lurus perbuatannya. Jujur. Jujur di sini saudara jangan hanya terus-menerus dikaitkan dengan dia, oh suka menipu, dia suka bohong, enggak saudara. Ya, jujur di sini banyak hal saudara, menyangkut waktu, ya, menyangkut waktu saudara bagaimana dengan Tuhan. Saudara udah jujur enggak?
memberi waktu kepada Tuhan setiap hari? Saudara yang tahu jawabannya. Iya kan? Ya. Jangan sampai itu waktunya Tuhan, kita ambil. Udah jelas-jelas itu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sudah jelas-jelas saudara harusnya jam 11 malam misalnya Tuhan gerakan saudara untuk datang menyembah Dia. Ya, saudara, nanti besok aja deh aku menyembah Tuhan. Aku capek sekali ngantuk. Saya udah ulang-ulang katakan kepada saudara, secapek apapun saudara, kalau Tuhan bangunkan saudara untuk menyembah Dia, sembahlah Dia. Amin saudara. Gak usah lihat jamnya. Gak usah. Tapi ini kan jam 12, jam 1 malam aku ngantuk. Gak usah saudara. Tuhan gak nuntut itu. Tapi Tuhan lihat hati saudara. 5 menit, 7 menit, 10 menit. Tapi itu dengan kesungguhan. Ya. Firman Tuhan katakan berliku-liku jalan si penipu. Tetapi orang yang lurus, yang jujur, lurus perbuatannya. Lurus perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang meninggikan Tuhan. Bukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ini adalah orang yang melangkah di dalam Tuhan. Saudara, namanya melangkah di dalam Tuhan ya. Melangkah di dalam Tuhan berarti Tuhan sudah kasih pagar nih kanan kiri. Ya berarti kita jalan aja di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari pagar itu. Bayangin saudara, Tuhan udah kasih pagar tapi kita rusakin pagarnya. Tuhan sudah kasih pagar perlindungan, tapi kita rusakin pagarnya. Namanya maling, dia akan selalu masuk bukan pada tempatnya. Benar saudara? Iya kan? Dia akan berusaha cari celah di mana dia bisa jalan. Saya dan saudara kan bukan maling-maling di hadapan Tuhan. Bukan orang yang keluar di jalannya Tuhan. Ayo saudara, jangan keluar dari jalannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah pagar kanan, pagar kiri, ayo jalan aja di tengah-tengah itu yang Tuhan sudah berikan. Saudara ingat ketika Tuhan izinkan Musa membelah laut, ya kan? Akhirnya mereka bisa berjalan di tengah. Padahal samping kanan kirinya tetap laut. Iya kan? Coba saudara, sedikit aja tuh Israel nggak berjalan di tengah. Menggok ke kanan airnya ya atau menggok ke kiri. Gak bisa saudara. Jadi kalau Tuhan udah tetapkan jalan kita di tengah itu, ya jalan di tengah itu. Jangan berusaha merusak pagar Tuhan. Jangan berusaha merusak pagar-pagar yang Tuhan sudah buat untuk saya dan saudara. Karena pagar itu Tuhan buat supaya kita tidak mengalami yang namanya kerugian di dalam hidup kita. Ya, keluarga-keluarga jangan berusaha keluar dari jalan Tuhan. Dalam pekerjaan saudara, jangan berusaha dari apa yang sudah ditentukan. Kerjakanlah dengan benar. Kerjakanlah dengan benar apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Yang ketiga, orang yang melangkah di dalam Tuhan. Kita lihat Amsal 21 ayat 15. Amsal 21 ayat 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, orang yang melangkah di dalam Tuhan adalah orang benar. Dan orang benar ini, firman Tuhan katakan adalah selalu melakukan keadilan atau kesukaannya keadilan. Dia adil saudara. Gimana sih itu orang yang adil? Orang yang adil ini dia tahu memberi waktu terbaik di dalam hidupnya. Adil dalam keluarganya, adil dalam pekerjaannya, dan terlebih lagi adil dengan Tuhan. Ini orang yang melangkah bersama dengan Tuhan. Dia tahu, ya. Firman Tuhan katakan orang yang benar itu melakukan keadilan adalah kesukaan. Itu jadi kesukaan, jadi gaya hidup. Jadi gaya hidup. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan kesukaan kita itu bukan keadilan. Complang terus setiap hari, tidak pernah imbang dalam hidup kita.
Ya, jangan sampai lebih besar mana nih yang kita buat di dalam hidup sehari-hari. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini dunia semakin tidak menentu, keadaan dunia semakin jahat. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan mau bagaimana lagi saudara, iya kan? Ya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan mau bagaimana? Saudara kalau lihat sekarang keadaan dunia di berbagai negara, saya nggak tahu saudara ya, kalau kita tidak dengan Tuhan kita bisa habis saudara ya. Banyak hal yang dilakukan yang sudah di luar standar firman Tuhan. Sudah di luar kebenaran firman Tuhan. Sudah tidak cocok lagi dengan firman Tuhan. Semua dilegalkan, semua diiyakan. Saya pernah katakan juga di tempat ini, ya. Saya pernah katakan beberapa minggu lalu, mungkin bagi dunia itu adalah ketinggalan zaman. Tetapi bagi Tuhan itu ada hal yang luar biasa. Amin, saudara. Gak apa-apa, saudara. Gak apa-apa. Saudara mau dibilang A, B, C, D sama orang-orang di luar sana, tapi saudara dengan Tuhan lebih baik daripada saudara dipuji di mata manusia, baik, tapi di mata Tuhan kita bercela. Gak ada gunanya kan saudara? Gak ada gunanya. Apa gunanya saudara baik di depan mata saya? Apa gunanya saya baik di depan mata saudara? Tapi kalau di depan mata Tuhan kita gak baik. Percuma kan saudara? Jadi mari kita kejar yang dari Tuhan itu. Orang yang melangkah di dalam Tuhan, dia tahu kapan dia harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini orang yang melangkah di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi jangan coba-coba melangkah di luar Tuhan. Jangan coba-coba mengambil apa yang bukan menjadi porsi saudara. Jangan coba-coba keluar dari apa yang Tuhan sudah tentukan setiap hari. Jangan coba-coba keluar saudara. Saya beritahu saudara, jangan coba-coba keluar. Karena kalau kita keluar, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Benar Tuhan Maha Pengampun, benar. Benar Tuhan penuh kasih, benar saudara. Tetapi apa iya kalau kita keluar terus. Dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, apa iya kita tidak akan mengalami hal yang tidak baik? Ya, jaga diri saudara, jaga hidup saudara, jaga keluarga saudara. Hiduplah bijak. Orang yang melangkah dengan Tuhan itu dia hidupnya bijak. Dia bisa menilai sesuatu dengan baik. Ya. Gak sembarang ngambil keputusan. Gak sembarang dia memutuskan sesuatu. Ya, jangan putuskan sesuatu. Tadi kan firman Tuhan bilang tergesa-gesa dan lain sebagainya. Jangan putuskan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau mengajak kita sebagai orang percaya, jadilah pribadi-pribadi yang melangkah bersama Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama bangkit berdiri. Oh, kau membayarku dengan hidupku, bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidup di mezbamu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan enggan. Batakan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidup di mezbamu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Bersyukur yang ada padamu.
haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan, buat acara Natal kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang hadir Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan perlukan, Engkau sudah menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini, semua yang sudah melayani Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-Mu yang sakit, mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa sukacita, kebaikan Allah, melangkah di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan